Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arif Saifuddin dengan NIM 2019-008345. Kemudian ada Rista Wulan Safitri dengan NIM 2019-008332. Yang terakhir ada Laili Nur Khoriyah dengan NIM 2019-008343. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang infrastruktur, teknologi informasi, dan teknologi baru. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi. Yang pertama itu ada layanan platform komputasi, yang kedua ada layanan peranti lunak aplikasi, ada manajemen fasilitas fisik, yang keempat ada layanan manajemen TI, yang kelima ada standar TI, yang keenam ada layanan pendidikan TI, dan yang terakhir itu ada layanan pelatihan dan pengembangan TI. Baik, selanjutnya kita akan mengulas satu persatu ya dari layanan-layanan tersebut. Nah, langsung saja yang pertama itu ada layanan platform komputasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan platform komputasi itu sendiri merupakan layanan yang biasanya digunakan untuk menyediakan layanan komputasi, tentunya yang berhubungan dengan karyawan. Komputasi di sini merupakan cara untuk menemukan pemecahan sebuah masalah dari data input dengan memanfaatkan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Jadi, pelanggan dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten dan meliputi mainframe besar seperti komputer, laptop, personal digital assistant, atau yang biasa disebut PDA, serta jaringan internet. Yang kedua itu ada layanan peranti lunak aplikasi. Jadi layanan tersebut itu biasanya menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengaturan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Nah, tentunya adanya layanan tersebut itu akan mempermudah sebuah perusahaan untuk menawarkan barang yang akan dipasarkan ke pasar luas. Yang berikutnya ada manajemen fasilitas fisik. Nah, di sini manajemen fasilitas fisik itu mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Nah, di sini manajemen fasilitas fisik tentunya sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bisnis. Yang keempat ada layanan manajemen teknologi informasi. Di sini layanan manajemen teknologi informasi merencanakan dan mengembangkan infrastruktur berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan TI, mengelola akuntansi untuk mengeluarkan TI, dan menyediakan program layanan proyek. Nah, layanan tersebut tentunya mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Jadi layanan manajemen TI ini sangat membantu untuk perusahaan ya tentunya. Yang berikutnya ada layanan standar TI. Layanan standar TI memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan menggunakannya, dan bagaimana menggunakannya, yang tentunya akan diarahkan oleh perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Selanjutnya ada layanan pendidikan teknologi informasi. Di sini layanan pendidikan menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan itu sendiri dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola sebuah investasi teknologi informasi. Oke, yang terakhir itu ada layanan pelatihan dan pengembangan TI. Nah, di sini layanan tersebut menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek TI yang berpotensi dan investasi yang dapat membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar agar memudahkan persaingan pasar.
Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk pemateri berikutnya, Mbak Rista, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rista Wulan Safitri, NIM 2019 008332. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi infrastruktur teknologi informasi. Jadi, infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Kemudian di evolusi infrastruktur teknologi informasi ini terdapat 5 era. Yang pertama yaitu era mesin akuntansi elektronik, kemudian yang kedua yaitu era mainframe umum dan komputasi mini komputer, kemudian era yang ketiga yaitu era PC, kemudian era yang keempat yaitu jaringan klien atau server, kemudian yang kelima yaitu era komputasi perusahaan dan internet. Kemudian di sini saya akan menjelaskan seperti apa evolusi 5 era tersebut yang saya jelaskan tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu evolusi mesin akuntansi elektronik yang ada pada tahun 1930 hingga tahun 1950. Evolusi mesin akuntansi elektronik adalah mesin akuntansi elektronik yang terspesialisasi yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Kemudian menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Kemudian evolusi yang kedua yaitu era mainframe dan komputer mini yang ada pada tahun 1950 hingga sekarang. Jadi, infrastruktur teknologi informasi dalam era mainframe terdiri atas sebuah mainframe yang melakukan pemrosesan terpusat yang dapat dihubungkan ke ribuan terminal dan pada akhirnya beberapa komputasi terdesentralisasi dan per departemennya menggunakan komputer mini dalam jaringannya. Kemudian era mainframe ini merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan operator sistem atau biasanya adalah pusat data korporat. Kemudian dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian untuk era yang ketiga yaitu era PC yang ada pada tahun 1981 hingga sekarang. Jadi di era PC dalam infrastruktur teknologi informasi telah didominasi oleh penggunaan komputer desktop dengan perangkat produktivitas kantor. Kemudian keberadaan dari PC pada awal tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC. Kemudian untuk berkembangnya PC telah meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC desktop seperti pengolah kata, spreadsheet, program presentasi elektronik, dan program manajemen data berukuran kecil. Kemudian untuk era yang keempat yaitu era klien atau server yang ada pada tahun 1983 hingga sekarang. Jadi di era ini terdiri atas jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Kemudian desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien yang memungkinkan organisasi bisnis untuk mendistribusikan pekerjaannya melalui rangkaian mesin yang lebih kecil dan hemat biaya daripada menggunakan sistem mainframe yang terpusat. Kemudian untuk evolusi yang kelima atau yang terakhir yaitu evolusi di era komputasi internet perusahaan yang ada pada tahun 1992 hingga sekarang. Perubahan infrastruktur teknologi informasi yang telah saya jelaskan tadi telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, dan jaringan peranti keras dan peranti lunak. Kemudian juga rancangan peranti lunak yang telah meningkatkan daya komputasi secara eksponensial dan juga mengurangi biaya secara eksponensial.
Kemudian pada awal tahun 1990-an, banyak perusahaan yang beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya pula, dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995. Kemudian organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu mereka menggabungkan untuk jaringan-jaringan mereka yang telah terpisah. Cukup itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Laili Nurhairiyah dengan NIM 2019 008343. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tantangan manajemen dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, perubahan platform dan infrastruktur. Seiring pertumbuhan perusahaan, mereka seringkali cepat mengatasi infrastruktur mereka. Seiring perusahaan menyusut, mereka bisa terjebak dengan infrastruktur yang berlebihan yang dibeli di masa yang lebih baik. Skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang melayani sejumlah besar pengguna tanpa mogok. Yang kedua, pengelolaan dan pengaturan infrastruktur. Dalam mengelola suatu perusahaan, penting bagi pemimpin untuk memberi perhatian khusus pada manajemen infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Hal ini dilakukan karena di era big data ini, infrastruktur teknologi informasi memainkan peran yang penting dalam kesuksesan bagi perusahaan. Demi menjaga agar keberlangsungan operasional bisnis, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi yang terencana dan berkala harus senantiasa dilaksanakan. Untuk yang ketiga, melakukan investasi secara bijak. Infrastruktur teknologi informasi merupakan investasi utama bagi perusahaan. Jika terlalu banyak yang dihabiskan di infrastruktur, itu terlihat macet dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Model total biaya kepemilikan atau TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung, untuk membantu perusahaan menentukan biaya aktual yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya, solusi yang disediakan oleh pihak manajemen. Pedoman dalam memberikan solusi yaitu penggunaan model kekuatan kompetitif untuk menentukan seberapa besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk infrastruktur teknologi informasi dan di mana perlu dilakukan investasi strategis pada infrastruktur serta menyusun TCO untuk set teknologi informasi. Total biaya perolehan sumber daya teknologi tidak hanya terdiri atas biaya pembelaan fisik suatu perangkat keras ataupun perangkat lunak saja, namun juga meliputi pembaruan biaya perangkat keras ataupun perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, dan pelatihan. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi pihak manajemen yang ditimbulkan oleh infrastruktur teknologi informasi, keberhasilan dan kegagalan dengan teknologi informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak seharusnya diukur hanya melalui efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Keberhasilan juga harus diukur dari efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategis bisnis organisasi, memungkinkan proses bisnisnya, meningkatkan struktur organisasi dan budaya, serta meningkatkan nilai pelanggan dan bisnis perusahaan. Selanjutnya, tantangan manajemen. Yang pertama, tantangan investasi sistem informasi. Pentingnya sistem informasi sebagai investasi yang memproduksi nilai bagi perusahaan. Ditunjukkan pula bahwa tidak semua perusahaan menyadari nilai yang kembali atau good return dari investasi sistem informasi tersebut. Tantangan yang paling besar yang dihadapi manajer masa kini adalah jaminan bahwa perusahaan mereka benar-benar mendapatkan good return dari biaya yang mereka keluarkan untuk sistem informasi. Yang kedua, tantangan strategik bisnis. Selain investasi teknologi informasi yang berat, banyak organisasi tidak menyadari nilai bisnis yang penting dari sistem mereka karena mereka kurang atau gagal untuk menghargai aset komplement yang diperlukan agar dapat menggunakan aset teknologi mereka untuk bekerja. Yang ketiga, tantangan globalisasi.
Pertumbuhan yang cepat dalam perdagangan internasional dan timbulnya ekonomi global memerlukan sistem informasi yang mendukung produksi dan menjual produk di berbagai negara yang berbeda. Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi. Banyak perusahaan yang dibebani dengan program teknologi informasi yang mahal, sistem informasi yang kompleks dan rapuh, serta tindakan mereka yang merupakan hambatan bagi strategi dan pelaksanaan bisnisnya. Untuk membantu infrastruktur teknologi informasi, baru merupakan tugas berat yang khusus. Banyak perusahaan yang berjuang mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi mereka. Yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan yaitu etika dan keamanan. Tantangan besar dari pengelolaan atau manajer adalah membuat keputusan terinformasi yang sensitif sampai ke konsekuensi negatif dari sistem informasi sampai ke yang negatif. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi tantangan teknologi informasi generasi mendatang, para pemimpin bisnis perlu terlibat dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur, meningkatkan pentingnya infrastruktur teknologi informasi, dan membuat investasi yang tepat untuk masa depan. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan bahwa manajemen infrastruktur teknologi informasi itu penting. Yang pertama, membuat keputusan lebih bijak. Dengan mengelola lingkungan teknologi informasi, perusahaan dapat mendeteksi kapan harus memperbarui sistem yang mereka miliki dan mendeteksi timbulnya resiko lebih dini. Untuk itu, perencanaan pemeliharaan berkala harus selalu diterapkan demi menjaga keberlangsungan perangkat teknologi informasi. Yang kedua, meminimalisir kekacauan. Masalah tetap dapat terjadi meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah bencana yang terjadi. Namun, dengan menerapkan manajemen infrastruktur teknologi informasi dengan benar dan tepat, perusahaan dapat mengurangi terjadinya masalah dan meminimalisir kerusakan yang terjadi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan memantau kebutuhan teknologi informasi setiap saat, operator dapat membuat pengalaman yang lebih baik bagi perusahaan. Pemantauan secara berkala dapat mencegah downtime yang terjadi secara tiba-tiba dan mengendalikannya jika diperlukan. Ketika downtime diperlukan, baik untuk pemeliharaan maupun keperluan lainnya, perusahaan akan lebih siap siaga untuk menangani dampak dari downtime tersebut. Yang keempat, menjaga produktivitas tetap mengalir. Saat terdapat data yang terhapus, hilang, atau rusak, perusahaan dapat mengembalikannya dengan membuat keputusan yang tepat dari perspektif manajemen infrastruktur teknologi informasi. Dengan membangun data cadangan pada infrastruktur teknologi informasi, perusahaan akan dapat mengambil atau mengembalikan data perusahaan sewaktu-waktu saat dibutuhkan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan akses informasi yang mereka butuhkan untuk terus bekerja tanpa hambatan. Yang kelima, menekan biaya. Jika perusahaan tidak mengatur infrastruktur teknologi informasi dengan baik dan benar, mereka tidak akan bisa memprediksi atau mengatur biaya tersebut. Dengan bersikap proaktif dan mengatur infrastruktur teknologi informasi sebelumnya, perusahaan dapat berhemat dengan menggunakan anggaran untuk infrastruktur teknologi informasi mereka dengan lebih bijak. Yang terakhir yaitu mengenai kasus. Jadi kelompok kami itu memilih kasus mengenai infrastruktur teknologi informasi dan teknologi baru. Jadi kendala yang memang dihadapi oleh pelaku bisnis yaitu pengadaan server yang menjadi main proses untuk software. Di lain pihak, tantangan bisnis di era digital saat ini yaitu kecepatan pengambilan keputusan. Google sebagai salah satu perusahaan IT yang terkemuka memberikan solusi bisnis yaitu penggunaan machine learning dengan framework TensorFlow untuk menganalisa tren pasar dan minat dari konsumen. Pemrosesan machine learning memerlukan paralel processing dengan server yang cukup tinggi speknya. Dengan kebutuhan server dengan syarat scalable yang mudah jadi tantangan bagi pengadaan infrastruktur. Jalan keluar perihal infrastruktur tersebut ada beberapa alternatif, yaitu yang pertama, pengadaan hardware server. Pengadaan server dengan membeli sendiri hardware memang mengeluarkan anggaran yang besar dan di awal. Biasanya hal ini menjadi hambatan, karena perusahaan harus investasi yang cukup besar, ditambah harus ada SDM yang memadai untuk maintain. Selain itu, environment juga harus memadai seperti suhu, daya listrik, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan VPS. VPS atau Virtual Private Server yaitu layanan yang menyewakan server virtual.
VPS memungkinkan kita mendapatkan satu OS secara privat. VPS disediakan oleh provider berupa satu server yang share dengan software virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, Frogmok, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan cloud server berbasis Docker. Berbeda dengan VPS di mana satu server dibagi menjadi beberapa OS, sedangkan cloud sebaliknya, dari beberapa server digabung untuk dijadikan satu service, di mana virtualisasinya menggunakan Docker. Untuk perbedaan Docker dengan software virtualisasi seperti VMware, VirtualBox, dan lain-lain, yaitu software virtualisasi itu sebagai rumah, sedangkan Docker adalah apartemen. Saat ini Docker menjadi alternatif paling terjangkau. Sebagai contoh, Amazon Web Service atau Google Cloud memberikan charge per jam pemakaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, salam. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.